saya punya zero toleransi terhadap korupsi dan yang lain-lain. Dan kita tidak segan-segan untuk mengambil tindakan semaksimal mungkin itu. Karena kalau kita lihat, memang mungkin dilihat banyak kebijakan-kebijakan, contohnya mungkin teman-teman dari HIPMI sudah tahu, waktu kita menghilangkan bonus atau tantiem kepada para komisaris. Karena kalau kita lihat di dunia lainnya, normalnya di negara-negara lain, itu tidak ada komisaris atau istilahnya non-executive director itu dapat bonus, itu tidak ada. Karena kenapa? Karena mereka mendapatkan fixed salary yang baik gitu. Karena kan fungsinya fungsi pengawasan. Yang ada yang kami lihat dulu-dulu, komisaris ikut mendorong untuk supaya profitnya tinggi, tapi dengan cara apa? Dengan istilahnya tuh mempercantik buku. Mempercantik buku, istilahnya laporan keuangannya dibedakin supaya lebih cantik, malah kadang-kadang berani melakukan fraud. Jadi fraud, pelaporan yang tidak benar. Ini tahun depan saya akan melakukan koreksi berapa buku perusahaan BUMN termasuk yang besar-besar karena pelaporannya tidak sesuai dan tidak benar. Gitu. Tapi ya itu kita ingin lakukan karena saya bilang di bawah Danantara, di bawah pimpinan saya tidak ada lagi di BUMN yang melakukan hal-hal mempercantik buku atau kelihatan profitnya gede tapi begitu bagi dividen mesti pinjam duit dulu. Dan ini berlaku. Wah Pak, dividen kita besar. Bagi kita bilang, oke dividennya dikirimkan. Ntar Pak kita mesti pinjam duit ke bank dulu. Gitu. Jadi hal-hal ini PR-nya banyak sekali gitu. Ya, tapi kita mesti lakukan. Kadang-kadang memang kita mesti lakukan hal-hal yang memang kita harus lakukan dari dulu gitu. Tapi ya sekarang kita lakukan. Dengan penuh segala risikonya, tapi kita tahu patokan saya itu satu, saya dikasih tahu oleh Bapak Presiden. Dia bilang, kamu sebagai Kepala Danantara, Menteri Investasi, mempunyai wewenang yang sangat besar. Dia bilang itu. Jadi kalau ada hal yang harus dilakukan, ujungnya lihat satu aja. Kalau kamu bingung tuh katanya, ujungnya tuh satu. Mana yang terbaik untuk rakyat Indonesia? Udah itu aja patokannya. Selama itu untuk yang terbaik untuk rakyat Indonesia, itu akan kamu lakukan dengan segala risikonya. Dan itu yang saya lakukan sekarang. Gitu. Jadi inilah yang kita lakukan dengan segala risikonya. Karena udah banyak kan yang ada di comfort zone lah, di zone yang nyaman gitu. Jadi ini yang kita lakukan, itu juga yang saya inginkan kepada teman-teman di HIPMI, kita akan kasih kesempatan sebesar-besarnya. Percaya sama saya. Kita kasih kesempatan untuk payung hukumnya sudah ada, baik itu di segala bidang, pendanaannya kita akan bantu penuh, tetapi pesan saya itu, kerjakan kalau udah ada secara baik dan benar, dan harapannya akan lahir banyak pengusaha-pengusaha besar, akan lahir banyak pengusaha-pengusaha yang peduli, pengusaha-pengusaha yang cinta kepada merah putih, dan saya yakin itu akan lahir dari HIPMI yang kita cintai dan kita banggakan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya buka acara Danantara Indonesia bersama dengan HIPMI dengan tema transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045, karena Indonesia akan menjadi negara nomor 6 atau nomor 7 terbesar di dunia pada tahun 2045 sesuai dengan prediksi yang dilakukan oleh Bank Dunia, OECD, dan yang lain-lain. Dan yakinlah kita bisa capai itu apabila kita berkolaborasi, apabila kita bersinergi, dan apabila kita bekerja bersama-sama dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, mohon izin Bapak Rosan untuk tetap berada di atas panggung karena kami juga turut mengundang Bapak Abdul Latif, Senior BPP HIPMI, kemudian juga Bapak Akbar Himawan Bukhari selaku Ketua Umum BPP HIPMI, Bapak Agawira, Sekjen BPP HIPMI, kemudian Bapak Reynaldo, Bendahara Umum BPP HIPMI, dan juga Bapak Antoni Leong selaku Ketua Panitia HIPMI Danantara Indonesia Business Forum.
Baik, selanjutnya Bapak-Bapak, mohon izin dan mohon berkenan untuk bersama-sama